Ia adalah Wang Jie, mantan gangster yang saat itu mencoba mengejar sekelompok punk yang berlari mengarah ke sebuah gang, di mana pada tempat itu ia langsung dibunuh oleh mereka. Aku merupakan seorang detektif yang bertugas di daerah Seoul. Aku terkejut karena mendapatkan kabar bahwa teman baikku, Wang Jie, telah tewas. Mendengar kabar itu, akhirnya kuputuskan langsung pergi ke kota Ansung, tempat pemakaman Wang Jie. Di sana, aku bertemu 3 teman masa kecilku yang sebelumnya sudah 10 tahun kami semua tidak bertemu satu sama lain. Mereka adalah Pilho, yang merupakan orang paling sombong karena kekayaan yang dimilikinya. Kemudian ada Sohwan, seseorang yang bekerja sebagai penagih hutang, sementara kakaknya yaitu Dohwan, yang menjadi guru matematika. Kami semua akhirnya berkumpul setelah sekian lama tidak bertemu. Kebetulan saat itu profesiku merupakan seorang detektif. Kemudian aku menanyakan pada Pilho tentang kematian Wang Jie. Pilho menjelaskan bahwa Wang Jie diserang oleh gangster punk yang mencoba untuk menghancurkan barnya. Disitulah Wang Jie menjadi marah dengan gangster ini. Alhasil, Wang Jie langsung mengejarnya hingga masuk ke gang-gang kecil. Saat itu pula, Wang Jie tewas karena mendapat tusukan di bagian perut. Saat itu kupikir kematian Wang Jie masih menjadi misteri. Pada akhirnya, aku berencana menyelidiki kasus ini selama seminggu sebelum kembali ke kota Seoul. Di saat itu juga, aku mengingat kembali masa-masa SMA di mana kami semua sudah lama menjadi teman baik. Kami selalu saja bersama-sama, entah itu bersenang-senang, berkelahi, dan babak belur pun selalu bersama. Di lain tempat, kudengar Pilho sedang bertemu dengan Presiden Seoul yang bernama Mr. Joe. Dan mereka rencananya akan membangun sebuah bisnis besar dengan menjadikan kota Ansung dan Seoul menjadi distrik wisata. Bahkan tidak hanya distrik wisata saja, melainkan mereka akan membangun usaha di bidang perjudian, yakni kasino di berbagai tempat. Hal ini tentunya akan merugikan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, pikirku. Tidak hanya itu saja, Pilho juga sangat licik. Ia menggunakan kekerasan dengan membawa anak buahnya untuk memaksa para warga agar mau menjual tanahnya kepadanya. Hasil penjualan tanah ini akan dibangun bisnis besar bagi mereka. Kupikir hal ini akan menguntungkan pihak tertentu dan akan merugikan banyak orang. Sementara itu, aku sedang mencari seseorang yang telah membunuh kawanku, Wang Jie. Ku cari gangster yang telah diceritakan oleh Pilho di sebuah kasino. Lalu, ku dengar seseorang berteriak memanggil teman-temannya untuk menghajarku. Entahlah, mungkin mereka tahu siapa diriku. Namun, saat itu aku menang telak. Tetapi sayangnya, aku tidak mendapatkan informasi apapun dari para cecunguk itu. Sampai di suatu ketika, saat aku sedang berjalan di tengah kota, ternyata gangster yang tadi telah kuhabisi diam-diam memanggil kawan-kawannya. Geng tersebut menggunakan berbagai senjata, mulai dari geng baseball yang menggunakan tongkat baseballnya, geng hoki dengan tongkat hokinya, geng yang berisi banyak wanita, geng sepeda yang aneh, dan masih banyak lagi. Di sana, terpaksa ku kerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkan mereka semua. Sampai di suatu saat, temanku yang bernama Sohwan tiba-tiba saja datang untuk membantuku. Namun, ternyata kami tidak kuat karena terlalu banyaknya jumlah musuh yang ada. Pada akhirnya, kami berdua memutuskan untuk kabur dari sana. Saat itu Sohwan berkata bahwa di kota Ansung terdapat banyak sekali gangster yang berkeliaran. Aku memiliki rencana, di mana kami sebaiknya mencari pimpinan dari setiap gangster untuk diinterogasi. Kupikir itulah salah satu cara untuk mengetahui siapa suruhan mereka sebenarnya. Singkat cerita, setelah kami berdua berhasil menginterogasi seluruh pimpinan geng yang ada, kami berdua menyadari bahwa pembunuhan Wang Jie bukanlah pembunuhan sembarangan, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan. Satu kesimpulan yang kami dapat,
Saat itu, pemimpin geng wanita mengatakan bahwa ini terkait dengan kakak Sohwan, yaitu Dohwan. Mengetahui hal tersebut, kami berdua dengan cepat mulai mencari Dongwan. Di sana, Dongwan berkata bahwa ia membantu Pilho karena dirinya dijanjikan sebuah toko di dalam kasino, yang tujuannya agar ibunya tidak perlu bekerja di pasar. Kupikir sebenarnya Dongwan memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu, dirinya mau membantu Pilho dalam membangun bisnisnya. Namun nyatanya, hingga detik ini, Pilho telah mengingkari janjinya. Ternyata aku baru saja mengetahui bahwa semua gangster yang ada di kota berada di bawah pimpinan Pilho. Mengetahui Dongwan diberikan janji palsu dari Pilho, pada akhirnya kami berdua menemui salah satu partner Pilho yang mungkin bisa diajak berbicara. Saat itu partnernya memberitahu bahwa Wang Jie tidak setuju dengan rencana Pilho yang akan merubah seluruh kota menjadi distrik wisata. Wang Jie sudah tahu di dalam bisnisnya ini akan merugikan banyak orang. Karena hal itu, Wang Jie lebih memilih untuk menentang rencana Pilho. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara Wang Jie dan Pilho. Singkat cerita, Wang Jie menang telak atas Pilho sehingga membuat Pilho tertunduk. Setelah kekalahannya, ia mengerahkan seluruh gangsternya untuk membantunya mengalahkan Wang Jie. Disinilah terungkap siapa pembunuh sebenarnya. Yang membunuh Wang Jie adalah Pilho, yang menusuknya di bagian perut. Mengetahui semuanya, akhirnya kami berdua langsung mencari pimpinan gangster punk yang membantu Pilho dalam pembunuhan itu, agar nantinya pemimpinnya bisa memberi kesaksian mengenai kematian Wang Jie, dan aku menceritakan semua kebenaran ini pada istri dari Wang Jie yang bernama Miran, yang tak lain merupakan adik dari Pilho. Di sisi lain, saat itu Pilho mengetahui pemimpin gangster punk tertangkap. Akhirnya Pilho mengirim seseorang untuk membunuh pemimpin gangster itu agar Pilho tidak bisa dipenjara. Singkat cerita, orang yang dikirim Pilho berhasil membakar tempat itu untuk menghilangkan semua bukti. Keesokan harinya, ku dengar Pilho sudah mengetahui bahwa partnernya sendiri berkhianat padanya. Ia mengetahui partnernya berkhianat dari salah satu bawahannya yang mendengar pembicaraan kami mengenai siapa dalang di balik pembunuhan Wang Jie. Sehingga hal itulah yang membuat Pilho tega membunuh partnernya sendiri. Setelah membunuh partnernya, Pilho lalu mengajakku bertemu untuk berduel 1 lawan 1. Curangnya, Pilho mengajakku untuk berduel di sauna, di mana sebelumnya aku tidak tahu bahwa tempat itu merupakan markas dari salah satu anak buah Pilho. Sehingga saat di sana aku dipukuli hingga babak belur. Sementara itu, ku dengar kabar dari Sohwan, dirinya, Dohwan, dan ibunya sedang dalam perjalanan pergi menuju sebuah restoran. Namun nasib naas, mereka ditabrak oleh kendaraan truk yang mengakibatkan ibu dan kakaknya meninggal di tempat. Kini hanya tersisa Sohwan yang tidak memiliki siapa-siapa. Saat itu aku mendatangi pemakaman ibunya dengan Miran. Saat itu kami berpapasan dengan Sohwan yang sedang keluar setelah selesai pemakaman ibunya. Kemudian Miran memberikan informasi penting mengenai pertemuan Pilho dengan Presiden Seoul, yaitu Mr. Joe. Mendengar hal tersebut, kemudian kami berdua langsung bergegas pergi ke lokasi yang sudah dikatakan oleh Miran. Tanpa terikat oleh hukum, kami menyerbu benteng Pilho dan berjuang untuk bisa menerobos masuk ke dalam. Saat sudah sampai dalam tempat tersebut, kami berdua harus menghadapi anak buah dari Pilho terlebih dahulu. Dan itu sangat-sangat mudah. Di tempat itu, kulihat Mr. Joe sangat kecewa pada Pilho karena banyak anak buahnya dikalahkan oleh kami berdua. Puas sekali diriku saat itu. Atas kegaduhan yang terjadi, Mr. Joe memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Pilho. Mendengar hal itu, Pilho tanpa segan-segan langsung membunuhnya, sehingga mendorong semua tamu untuk pergi dari tempat itu. Kini tersisa kami berdua, Pilho, serta keempat anak buahnya, yang kupikir mungkin anak buah ini lebih kuat dari sebelumnya
karena mereka muncul di akhir. Sebelum melawan si pengecut itu, kami berdua harus melawan keempat anak buahnya terlebih dahulu. Pada awalnya, kami berdua merasa kesulitan untuk melawan anak buahnya, hingga pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Kini hanya tersisa Pilho. Namun, di sini kami berdua sudah kehabisan tenaga akibat melawan semua anak buahnya. Lagi-lagi, curangnya si pengecut ini menggunakan senjata dan memotong jari-jari Sohwan saat ia terjatuh. Tidak hanya itu saja, Pilho menusukku tepat mengenai perut. Untung saja pada akhirnya Sohwan berhasil membunuhnya dengan menusuk Pilho pada bagian perutnya sehingga ia tewas seketika. Saat itu, entah mengapa, muncul kenangan-kenangan masa kecil bersama 4 teman masa kecilku yang berbicara tentang masa depan kami. Dan kini hanya tersisa Sohwan yang masih hidup.